Assalamualaikum semuanya. Langsung aja di langkah pertama, di sini aku udah siapin Indomie. Aku bakalan masak Indominya dulu ya teman-teman ya. Ini biar lebih gampang aja sih dihancur-hancurin kayak gini, tapi sebenarnya ini opsional, boleh dihancurin boleh enggak. Ini dimasak seperti biasa aja, kurang lebih 3 menit sampai minyak mateng. Sebelumnya jangan lupa bumbunya dipisah dulu ya, dan kita rebus seperti biasa. Kalau udah matang langsung aja kita angkat dan tiriskan, kita tunggu dingin. Setelah itu kita lanjut siapin chopper. Di sini seperti biasa ya teman-teman ya, aku pakai choppernya dari Meko. Ini langsung aja kita masukin. Kenapa aku pakai chopper teman-teman? Karena chopper itu bisa menghaluskan tanpa air ya. Soalnya ini aku nggak mau tambahin air, jadi aku harus pakai chopper. Mie yang udah kita rebus tadi langsung aja kita masukin ke dalam chopper. Ini kayaknya aku nirisnya kelamaan teman-teman, jadi dia lengket di penirisnya gitu, tapi nggak apa-apa. Lanjut kita tambahin 1 butir telur. Dan jangan lupa dimasukin bumbu indominya, ini sih yang bikin enak. Jadi kalau kalian mau pakai mie biasa boleh, tapi bumbunya ini sih yang nggak boleh kelewat. Karena kalau bumbunya ini kelewat pasti rasanya nggak ada indominya sama sekali. Semuanya aku masukin termasuk kecap, saus, sama minyaknya ini ya teman-teman ya. Lanjut aku bakalan tambahin garam setengah sendok teh, opsional ini. Kalau teman-teman gak suka asin boleh di skip untuk garamnya. Lanjut di sini untuk tepungnya aku pakai tepung tapioka, kurang lebih 6 sendok makan aja. Kalau mau di mix pakai tepung terigu boleh ya. Jadi tepung tapiokanya 3 sendok makan, tepung terigunya juga 3 sendok makan. Cuman karena aku nggak mau ribet, jadi aku pakai tepung tapioka aja. Semua bahannya udah masuk, kita langsung aja siap chopper. Ini dia mesinnya atau kepalanya. Ini tuh atas bawah bisa ya teman-teman ya. Ini jangan lupa disetting dulu bagian chopping. Setelah itu kita langsung aja taruh dan kita langsung aja chopper atau kita pencet sesuai keinginan kalian. Ini tuh ada 2 kecepatan, ada kecepatan 1 sama kecepatan 2 ya. Dan kalau teman-teman pengen dapet harga murah dan kualitasnya bagus, terus bisa buat blender ataupun chopper, aku saranin kalian beli Meko ini ya, karena harganya murah banget dan kualitasnya juga oke banget. Desainnya tuh udah desain Korea gitu loh teman-teman, jadi emang gemes banget. Untuk link produk kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Kalian bisa langsung aja order kalau kalian pengen kembaran seperti yang aku punya. Ini udah aku chopper, bentukannya seperti ini. Chopper itu cocok banget buat bakso-baksoan kayak gini ya teman-teman ya. Jadi walaupun kalian mau ngegiling bakso gitu ya, kayak dari daging sapi, daging ayam, dia tuh bisa. Lanjut kalau isiannya udah selesai, kita buat olesannya dulu ya. Untuk olesannya simple aja, aku pakai 1 sendok makan tepung terigu yang aku kasih air secukupnya aja airnya, biar dia tuh nggak terlalu encer gitu loh. Soalnya kalau perekat itu kalau bisa kental ya, semakin kental dia semakin lengket gitu teman-teman. Kita aduk-aduk seperti ini aja sampai merata. Kalau udah kita lanjut siap bentuk. Karena di sini aku mau buat lumpia, jangan lupa dikasih kulit lumpia atau kulit pangsit ya, sesuai selera sih. Boleh pakai pangsit, kulit lumpia itu sama aja. Ini aku pakai yang ukuran kecil. Setelah itu kita langsung aja isi secukupnya aja. Aku rekomendasiin isinya jangan terlalu banyak teman-teman. Menurut aku kalau isinya terlalu banyak itu kayak kurang enak gitu loh. Jadi kita buat isiannya setengah sendok teh aja. Kita taruh di tengah seperti ini dan kita langsung aja siap gulung. Biasanya gorengan ini tuh buat topping bakso ya teman-teman ya. Di tempat aku topping bakso kayak gini tuh harganya udah kisaran 5.003 atau 2.000-an satu. Dan kalau kalian buat sendiri terus dijual, ini tuh cuannya banget ya, karena modalnya murah banget. Ini ngebentuknya seperti di video aja ya teman-teman ya. Digulung, dikasih perekat biar dia nempel. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya habis. Untuk satu resep ini tuh modalnya nggak sampai 10.000 teman-teman, dan satu resep ini bisa jadi 20 piece. Jadi kalau teman-teman tertarik sama resep ini atau
ide bisnis ini, kalian bisa langsung aja pelajarin semua bahan-bahannya yang ada di deskripsi ya. Aku kemarin buat ini sambil nonton TV teman-teman, jadi seru banget. Jadi kalau teman-teman gak ada kegiatan di rumah, boleh banget dipraktekin ini ya, karena cara pembuatannya simple, tinggal digoreng dan langsung digoreng tanpa dikukus. Di sini aku udah siapin minyak goreng, aku panasin minyak goreng secukupnya aja. Jadi walaupun dia digoreng pakai minyak panas, dia nggak bakalan meletus ya. Aku malah rekomendasiin kalian ngegorengnya pakai minyak panas teman-teman. Kalau pakai minyak panas nanti dia nggak bakalan ngembung gitu loh, karena dia nggak nempel satu sama lain. Jadi ini boleh banget kita ngegorengnya banyak-banyak. Di gorengan pertama lumpia aku tuh ngembang teman-teman, jadi bagian tengahnya tuh ngembang, jadi meledak gitu, karena emang aku ngegorengnya minyaknya kurang panas. Jadi tips dari aku biar dia tuh nggak meledak atau ngembang gitu, kalian tuh ngegorengnya harus cepet teman-teman, pakai minyak yang panas, terus apinya juga digedein biar dia tuh cepet gosong. Semakin dia cepet gosong, nanti hasilnya bakalan ramping-ramping seperti ini. Tapi kalau semakin lama kalian ngegorengnya, dia tuh bakalan ngembang gitu loh, jadi kayak lumpia hamil gitu loh teman-teman. Jadi dia ngembang bagian tengahnya, nanti kalau udah dingin dia bakalan kempes. Kalau teman-teman nggak mau hasil yang seperti itu, kalian harus ngegorengnya pakai api gede, minyaknya juga harus panas biar hasilnya cakep. Tenang aja, dia bakalan mateng teman-teman, karena emang isiannya kan nggak terlalu banyak. Jadi kalau kalian buat ini, isiannya jangan terlalu tebel-tebel ya, soalnya kalau terlalu tebel-tebel nanti bakalan nggak mateng isiannya tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya, karena tadi aku ngegorengnya pakai minyak yang belum panas dan apinya aku kecilin, dia tuh tengahnya meledak kayak gini teman-teman, jadi kayak kurang ramping. Tapi gorengan kedua karena aku pakai minyaknya udah panas dan apinya juga udah aku gedein, jadi hasilnya tuh lebih cakep gitu loh. Kita goreng warnanya sampai keemasan atau kecoklatan, terserah kalian, disesuaikan aja sama selera. Kita goreng semuanya sampai habis ya. Ini cocok banget dijadiin cemilan di rumah ataupun bekal anak ya. Setahu aku tuh sekarang anak-anak sekolah tuh udah pada bawa bekal, mau SD SMP tuh pada disuruh bawa bekal, karena emang pulangnya sampai sore kan teman-teman. Ini bisa dijadiin referensi buat teman-teman semuanya yang punya anak yang sekolah gitu. Anak aku tuh masih TK, susah banget kalau suruh makan yang aneh-aneh. Jadi kemarin aku bawain bekal ini dan dia suka banget. Buat teman-teman yang punya anak yang masih sekolah, aku rekomendasiin cobain deh buat ini. Ini tuh selain bisa dijual, bisa dijadiin bekal anak sekolah. Kalau teman-teman nanya, Kak bisa di frozen nggak? Boleh banget di frozen, tapi ngegorengnya setengah mateng aja ya teman-teman ya. Nanti kalau kita mau tinggal diangetin aja. Ini tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain ya. Baunya tuh Indomie banget teman-teman, dan aku tambahin saus kayak gini. Ini tuh rasanya kalau dibilang enak sih kurang ya. Aku lebih suka original. Kalau dikasih saus kayak gini, Indominya tuh jadi hilang. Buat teman-teman yang penasaran sama resepnya, kalian bisa langsung aja recook ya. Dan jangan lupa komen-komen gimana rasanya. Kalau anak aku yang umur 6 tahun tuh suka banget. Kalau menurut kalian gimana, langsung aja komen ya. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.